Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 9. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat untuk anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, untuk pagi hari ini akan saya sampaikan analisis kisi-kisi materi penilaian akhir semester tahun pelajaran 2020-2021 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, perlu anak-anak sekalian tahu bahwa untuk penilaian akhir semester jenis teks kelas 9 yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teks laporan percobaan terdiri dari 4 KD. Yang kedua, teks pidato persuasif 4 KD. Yang ketiga, teks cerita pendek 4 KD. Yang keempat, teks tanggapan kritis 4 KD. Namun demikian, dalam kondisi sekarang tidak seluruh KD dari 4 teks itu semuanya akan kita jadikan sebagai soal penilaian akhir semester. Kita mulai yang pertama, nomor 1, analisis materi teks yang pertama dengan KD mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Dari KD ini materinya adalah sebagai berikut: fungsi teks laporan, kemudian pengertian teks laporan, kemudian ciri-ciri teks laporan, dan juga model-model teks laporan percobaan. Kita lihat untuk ruang lingkup soal KD 3.1 yaitu informasi dalam paragraf. Jadi paragraf itu ada berbagai informasi, nanti soalnya sekitar itu. Jawaban dari pertanyaan isi teks. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Dan yang keempat, ruang lingkup soalnya adalah model-model teks laporan percobaan. Kita teruskan yang kedua untuk analisis materi teks yang pertama, KD 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar dan seterusnya. Materinya adalah sebagai berikut: struktur teks laporan percobaan. Kemudian juga isi dari setiap bagian struktur tersebut. Kemudian yang berikutnya lagi, ciri kebahasaan teks laporan percobaan, diantaranya ada kalimat aktif, kata-kata tugas, kata-kata teknis bidang ilmu tertentu, kemudian penulisan unsur serapan, kemudian kalimat-kalimat atau kata-kata baku. Itu materi untuk KD 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan. Kemudian ruang lingkup soal untuk KD 3.2 diantaranya sebagai berikut: 1. Bagian-bagian struktur teks dalam paragraf. Kemudian isi setiap bagian struktur teks dalam paragraf. Yang ketiga, makna kata teknis dalam paragraf. Kemudian yang berikut, yang keempat, makna kata bersinonim dan makna kata berantonim, baik itu atau juga kata-kata atau kalimat baku. Yang kelima, kalimat kompleks atau kalimat majmuk. Kemudian kohesi dan koherensi. Itu tadi untuk ruang lingkup soal KD 3.2.
Kita teruskan untuk yang ketiga, yaitu analisis materi untuk teks yang kedua, yaitu teks apa ya, 3 dengan KD 3.3, yaitu teks pidato ya, anak-anak sekalian. Mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Dengan materi sebagai berikut: isi teks pidato persuasif. Jadi nanti ada pertanyaan tentang isi teks. Kemudian maksud dan tujuan orang menyampaikan pidato atau isi pidato. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis pidato. Kemudian ada lagi materi tentang metode berpidato. Demikian tadi anak-anak sekalian untuk materi teks pidato. Kita teruskan untuk ruang lingkup soal KD 3.3 sebagai berikut. Yang pertama adalah tema dari isi teks pidato. Jadi nanti ada satu paragraf teks pidato, kemudian anak-anak sekalian bisa menentukan kira-kira temanya apa. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan dalam teks pidato persuasif khususnya ya. Jadi orang menyampaikan pidato kira-kira bermaksud atau bertujuan untuk apa, itu nanti ada soal semacam itu. Kemudian yang ketiga, perbaikan kata sapaan atau mungkin ya bagian salam pembuka, salam hormat. Itu nanti ada kesalahan dalam paragraf teks itu, nanti anak-anak sekalian bisa mencari perbaikannya. Kemudian juga pesan dalam teks pidato. Tentunya orang menyampaikan pidato ada pesan, anak-anak sekalian harus bisa menangkap pesan apa yang ada pada teks pidato. Kemudian yang berikut, yang keempat, analisis materi teks, masih teks kedua dengan KD 4.3. Bunyinya sebagai berikut: menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato dan seterusnya. Dengan materi sebagai berikut: simpulan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Tentunya orang menyampaikan pidato, khususnya pidato persuasif, itu ada pesan-pesan khusus atau mungkin juga amanat. Nah, nanti anak-anak sekalian bisa menangkap dari pesan teks pidato tersebut. Kemudian ruang lingkupnya, ruang lingkup untuk KD 4.3. Yang pertama adalah simpulan yang terdapat pada kutipan teks pidato persuasif. Kita teruskan yang kelima, yaitu analisis materi teks 2, masih teks 2 dengan KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Dengan materi sebagai berikut: struktur teks pidato persuasif dan bagian-bagiannya. Ada urutannya ya anak-anak sekalian untuk struktur teksnya dan juga isi pada setiap bagiannya. Yang kedua, ciri-ciri kebahasaan teks pidato. Di antaranya ada kalimat aktif, kata-kata tugas, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu tertentu, sinonim, antonim, kata benda abstrak, kata benda konkret, dan seterusnya. Itu adalah ciri-ciri kebahasaan, juga termasuk kata baku ya, kata-kata yang formal.
Kemudian untuk ruang lingkup soal KD 3.4 yang tadi menelaah struktur dan kebahasaan, diantaranya adalah sebagai berikut. Kutipan teks pidato persuasif bagian pembuka yang paling tepat. Nah, nanti ada beberapa paragraf pembuka pidato, anak-anak sekalian bisa milih satu yang paling tepat. Yang kedua, kutipan teks pidato yang mengandung kata emotif. Nah, ini juga anak sekalian harus jeli, dalam teks pidato itu ada kata emotif, ungkapan perasaan, itu dicari, itu pada kalimat yang keberapa. Kesalahan ejaan dan menentukan perbaikan. Nah, sengaja dalam teks pidato itu dibuat salah. Kemudian anak sekalian disuruh mencari perbaikan yang tepat pada optionnya ya. Kemudian kalimat aktif transitif, ya, kalimat aktif transitif, kalimat aktif intransitif dalam teks pidato. Kalimat transitif berarti kalimat yang ada objeknya SPO paling tidak ya. Kemudian kalimat intransitif kalimat yang tidak perlu ada objek. Jadi mungkin hanya SP atau SPK gitu ya. Ingat dulu pernah dipelajari. Kemudian yang berikut bagian isi dan penutup pidato persuasif. Ini juga nanti ada paragraf yang berupa isi dan juga berupa penutup mana yang paling tepat ya. Kita teruskan, berikutnya adalah yang kelima, analisis materi teks yang ketiga, yaitu teks cerita pendek anak-anak sekalian dengan kompetensi dasar nomor 3.5 dengan bunyi mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dari KD tersebut materinya adalah sebagai berikut, yaitu unsur-unsur pembangun karya sastra, khususnya adalah cerita pendek. Unsur pembangun, ya, ingat dulu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, dengan kembali poinnya apa saja. Kemudian model teks narasi, modelnya seperti apa teks narasi itu ya. Kemudian ciri-ciri cerpen dan seterusnya. Itu ruang materi untuk KD 3.5. Kemudian ruang lingkup soal KD 3.5 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema cerita pendek, nanti ada kutipan, dibaca dipahami, kira kutipan cerpen tersebut temanya apa. Kemudian menentukan konflik yang ada pada kutipan. Ini juga ada nanti paragraf berisi konflik antara para pelaku yang dikonflikkan apa gitu ya. Yang ketiga, menentukan bukti latar tempat yang terdapat pada kutipan tersebut. Nanti juga ada ini kutipan cerpen dalam paragraf. Kemudian anak-anak sekalian disuruh mencari buktinya ya, bukti berupa kata-kata atau kalimat yang merupakan bukti latar tempat. Atau mungkin tidak hanya latar tempat, mungkin juga latar waktu. Nanti tergantung pada paragrafnya ya, itu dipelajari, dibaca dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga ada materi atau ruang lingkup menentukan karakter tokoh yang terdapat pada kutipan. Watak tokoh ya. Cara menentukan watak tokoh sudah tahu anak-anak sekalian ya. Kemudian yang berikut menentukan sudut pandang pengarang. Menentukan sudut pandang pengarang, posisi pengarang berada di mana. Apa pengarangnya ikut dalam cerita atau di luar cerita atau menceritakan. Yang berikutnya lagi anak sekalian, yaitu menentukan pesan atau amanat yang terdapat pada kutipan. Ini biasanya ada bagian akhir. Nah, nanti ada paragraf, kira-kira paragraf itu berisi pesan-pesannya apa ya.
Kita teruskan anak-anak sekalian untuk yang keenam, yaitu analisis materi teks ketiga. Masih teks cerita pendek dengan KD sebagai berikut: menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dari KD tersebut, materinya adalah sebagai berikut, yaitu struktur teks narasi cerpen dan bagian-bagiannya. Jadi strukturnya diurutkan ya, kemudian setiap bagian struktur itu ada isinya. Nanti itu merupakan materi. Kemudian ciri-ciri kebahasaan teks narasi bisa berupa kata atau kalimat deskriptif, gambaran ya, gambaran peristiwa, gambaran tokoh, kata ekspresif, kata-kata yang berupa ungkapan, majas atau berbagai majas, kemudian kata-kata bermakna konotatif, kata-kata yang berupa simbol, kata-kata kiasan, atau mungkin kata-kata atau kalimat yang berupa dialek. Itu merupakan materi untuk soal-soal KD 3.6. Ruang lingkup soal KD 3.6 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bagian struktur, bagian orientasi dari kutipan. Nanti ada beberapa paragraf, kemudian anak sekalian bisa menentukan paragraf mana yang merupakan orientasi ya. Kemudian paragraf mana yang merupakan komplikasi, paragraf mana yang merupakan evaluasi, dan paragraf mana yang merupakan bagian resolusi. Tentunya harus dipahami paragraf-paragraf tersebut kira-kira masuk struktur bagian yang mana, atau mungkin juga sampai koda ya itu. Kemudian juga tentang majas ya, atau ciri-ciri bahasa yang lain, ada kata makna simbol, denotatif, konotatif ya, kemudian lambang ya, kiasan, itu nanti juga harus anak-anak sekalian siapkan, dipelajari ya. Oke, kita teruskan untuk yang ketujuh, yaitu analisis materi teks yang keempat. Teks terakhir ini anak-anak sekalian, teks tanggapan kritis. Ya, sebelum kita lanjut anak sekalian, kalau ini bermanfaat silakan ditekan tombol like ya, subscribe ya, supaya saya bangga dengan membuat media pembelajaran ini anak-anak sekalian ya. Oke, kita teruskan kompetensi dasar 3.7 ya, yaitu mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan, baik itu yang didengar atau dibaca. Dari KD 3.7 tersebut, materinya adalah sebagai berikut ya. Definisi dan fungsi teks tanggapan. Ya, definisinya apa teks tanggapan ya. Kemudian fungsinya untuk apa. Itu. Kemudian yang berikut, model dan jenis teks tanggapan. Modelnya apa ya. Model dan jenis, ada ya, ada kritik, pujian, penolakan, menentang itu ya, model-model jenis. Kemudian ruang lingkup soal untuk KD 3.7, yaitu isi teks tanggapan kritis atau pujian dalam teks. Kemudian menentukan kalimat yang menyatakan tidak setuju atau menolak dalam paragraf. Nanti pilih anak sekalian ya, kalimat-kalimat yang kira-kira menyatakan ketidaksetujuan atau bahkan menolak yang terdapat pada sebuah paragraf. Menentukan tanggapan positif
atau yang setuju. Yang setuju biasanya ya mengakui saran ya. Kemudian yang berikut menentukan tanggapan negatif. Nah, ini yang menolak ya dengan tepat. Ciri-ciri dari teks tanggapan kritis atau pujian, kemudian jenis-jenis teks tanggapan. Semua ini anak-anak sekalian bisa melihat pada YouTube atau tautan YouTube yang pernah kita tayangkan dahulu ya. Kemudian yang berikut yang ke-8, analisis materi masih teks yang keempat dengan kompetensi dasar 3.8, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan dan seterusnya berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dan atau dibaca. Materinya adalah sebagai berikut: struktur teks tanggapan. Kemudian ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan, kalimat aktif, kata tugas, bahasa-bahasa deskriptif, bahasa-bahasa penilaian, bahasa-bahasa komentar, dan seterusnya ya. Itu merupakan materi pada KD 3.8. Kita teruskan untuk ruang lingkup soal KD 3.8, diantaranya adalah sebagai berikut. Struktur teks tanggapan dalam paragraf. Nah, jadi nanti ada paragraf ya, kemudian anak sekalian diminta untuk menentukan bagian struktur apa paragraf tersebut. Kemudian yang kedua, isi bagian-bagian struktur teks dalam paragraf. Ini juga nanti ada paragraf. Kira-kira isi paragraf itu masuk pada struktur bagian apa? Membedakan, bukan membedakan ya, membedakan isi beberapa paragraf dalam teks. Ini juga disediakan, ada ya 4 paragraf. Kemudian anak sekalian harus bisa membedakan di antara paragraf satu dengan paragraf yang lain isinya tentang apa. Kemudian dari kebahasaan ada kata rujukan, kata-kata yang merujuk pada informasi sebelumnya. Menentukan kata yang dirujuk ya ini ya. Kemudian kalimat kompleks itu kalimat yang mempunyai pola rumit ya, misalnya pada kalimat majemuk. Menentukan kalimat kompleks yang terdapat dalam paragraf. Nah, ini lanjutannya ya. Itu ruang lingkup untuk KD 3.8. Anak-anakku sekalian, perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa sumber materi untuk penilaian akhir semester 1 ini diantaranya dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 edisi revisi tahun 2018, terbitan dari Kemendikbud tahun 2018. Untuk itu buku tersebut juga harus dipelajari ya anak-anak sekalian. Kemudian yang kedua, buku materi esensial Bahasa Indonesia kelas 9. Ya, boleh yang tahun 2018, 2019, atau mungkin yang anak-anak punya saat ini ya. Kemudian tautan YouTube channel saya nanti bisa dibuka. Atau mungkin channel lain ya, nanti akan juga yang akan saya sampaikan kembali. Atau mungkin yang dulu sudah masih tersimpan di anak-anak sekalian. Atau sumber lain yang mempunyai esensi sama dengan silabus, itu ya, sumber materi untuk penilaian akhir semester 1. Akan saya sampaikan anak sekalian bentuk soal pilihan ganda. Jadi soal pilihan ganda itu ada konstruksinya ya. Ada konstruksinya, biasanya ada 4 bagian. Bagian 1 biasanya berupa ilustrasi, berupa data atau gambar, diagram, atau berupa informasi, berupa pernyataan, dan lain-lain. Itu biasanya ada di bagian paling atas. Kemudian yang bagian kedua itu berupa perintah atau pertanyaan. Perintah atau pertanyaan itu ada di bagian tengah, bawahnya ya. Kemudian bagian yang ketiga, bawahnya lagi, itu berupa option jawaban. Nah, dalam option jawaban itu biasanya terdiri dari 4 option ya.
satu jawaban yang paling benar atau paling tepat di antara 4 option, gitu ya. Jadi itu konstruksi untuk soal pilihan ganda. Nah, ini yang utama nanti anak-anak sekalian lihat dulu pada bagian kedua, yaitu perintah atau pertanyaannya, baru melihat pada bagian 1 dan menentukan dengan option bagian 3. Sekali lagi, untuk menjawab pertanyaan pilihan ganda, anak-anak sekalian langsung pada melihat dulu pada bagian 2. Perintahnya disuruh apa atau pertanyaannya apa, baru nanti kita pahami data yang berupa ilustrasi, gambar, diagram, dan seterusnya. Kemudian dikaitkan dengan option jawaban, gitu ya. Ini ada contoh soal anak-anak sekalian. Misalnya ya, bacalah dengan seksama penggalan paragraf cerita fantasi berikut. Ini bagian 1 ya. Ada informasi berupa cerita. Alien itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling, dan seterusnya ya. Itu bagian 1. Kemudian bagian keduanya berupa perintah atau pertanyaan. Paragraf tersebut merupakan struktur teks narasi fantasi bagian titik-titik. Lainnya adalah pertanyaan ya. Dari pertanyaan tersebut ada 4 option, yaitu A, B, C, dan D. Nah, tadi saya katakan dibaca dulu pada bagian kedua, yaitu perintah atau pertanyaan. Jadi yang utama, paragraf tersebut merupakan struktur teks narasi fantasi bagian apa. Nah, itu anak-anak kan sudah punya gambaran, nah baru nanti dipahami paragraf cerita tersebut. Kemudian dikaitkan dengan option jawabannya. Kemudian yang kedua juga seperti itu ya, ada bagian awal berupa data-data, kemudian ada pertanyaan bagian kedua, dan ada yang ketiga adalah bagian option jawaban. Sekali lagi, langsung pada pertanyaan atau perintah, misalnya makna kata tercetak miring dalam paragraf tersebut adalah. Nah, nanti kan anak sekalian kan fokusnya pada mencarinya pada kata yang dicetak miring dan disesuaikan dengan ya penggunaan dalam paragraf tersebut. Nanti akan mempunyai makna pada option ya, A, B, C, atau D. Demikian tadi anak-anakku analisis kisi-kisi materi penilaian akhir semester 1 tahun 2020-2021. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak dalam menjawab soal pilihan ganda. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Semoga sukses. Ya. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.